Kita akan bikin mie-nya juga, mie udongnya, dan juga nanti kita akan bikin menjadi satu hidangan udong. Dan juga ada tempura sebagai pinggirannya. Alasin begini pakai kain. Kita taruh, ini kainnya gini lagi. Kita injek-injek pakai tumit. Nah, ini kita potongnya juga 3 mili ya. Agak kecil kelihatannya. Tapi nanti setelah direbus dia akan mengembang banget. Jadi kalau orang Jepang tuh makan mie tuh diseruput gitu. Nah, jadi ada suara itunya bagus ya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin udong atau udon. Jadi kalau di orang Jepang tuh suka bacanya udong gitu. Nah ini kita akan bikin yang ala reso yang udah lumayan banyak kalian request juga. Tapi tentunya dengan bahan-bahan lokal ya. Jadi kita akan bikin mie-nya juga, mie udongnya. Dan juga nanti kita akan bikin menjadi satu hidangan udong. Dan juga ada tempura sebagai pinggirannya. Nah bicara tentang makanan Jepang ya, aku tuh emang gimana ya, kayak ngerasa deket banget gitu sama makanan Jepang. Karena dari kecil juga emang sering banget ke Jepang dan juga sering makan makanan Jepang walaupun nggak di Jepang. Nah jadi emang keluarga aku tuh banyak urusan sama orang Jepang ya. Jadi kenapa itu kita sering visit juga ke Jepang, dan juga orang Jepang yang tinggal di Indonesia juga kita sering kumpul-kumpul bareng gitu. Nah jadi ini pas banget nih, aku mau share juga ini resep yang dulu pernah diajarin waktu aku ke Jepang. Itu tuh bukan diajarin sama chef profesional, bukan apa, enggak, cuman kayak di sana tuh banyak cooking class tuh yang mengadakan tuh kayak ibu-ibu rumah tangga gitu yang emang tiap hari masak, dan itu tuh seru banget kan, rumah mereka tuh tradisional gitu. Dan ini caranya juga, ini metodenya dipakai juga di sana ya. Nah jadi dalam membuat udong ini tuh sebenarnya paling penting adalah tepungnya ya. Walaupun kita bisa pakai tepung apa aja, tapi tepung itu sangat menentukan nanti hasil akhir dan juga kualitas dari udongnya sendiri. Nah kalau misalnya orang Jepang, dia tuh memperlakukan tepung tuh menurutku agak beda ya. Jadi kalau di sini kan tepung yang penting asal tepung. Nah kalau di sana tuh enggak, tepung tuh bener-bener dihargai, bukannya kita nggak menghargai, cuman karena kenapa? Nah kalau misalnya mereka tuh makan udong tuh sering kayak cuman udon sama kecap asin doang dicocol. Kalau nggak makan soba, cuman soba dicocol sama kecap asin. Jadi emang yang menjadi peran utamanya itu si mie-nya itu. Jadi kenapa mereka sangat menghargai atau sangat concern tentang kualitas tepung ya. Terus kalau di sana tuh tepung-tepungan tuh semua udah ada, sebenarnya udah ada peruntukannya, nggak kayak di sini gitu. Kalau di sini kan kita sangat mengenal dengan tepung protein rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah cuman kalau ibu rumah tangga di sana sudah terbiasa dengan tepung-tepung yang emang dikhususkan. Contoh misalnya tepung udong, udonko, udongko. Terus misalnya tempura kok apa, jadi mereka emang udah di premix. Kalau kalian ke supermarket tuh udah lengkap banget segala tepung untuk apa gitu. Nah kalau si udongko ini sendiri, dia itu adalah tepung protein sedang. Jadi kita bisa ganti dengan tepung lokal dengan tepung protein sedang ya. Yang biasa kita pakai juga itu nggak masalah. Hanya nanti mungkin rasanya sama yang otentik Jepang, dia agak wanginya beda sedikit. Lalu kita bisa juga pakai tepung Hongkong yang dimana kandungan proteinnya juga sama, protein sedang antara 9–9,5% itu yang paling ideal ya. Dan kalau kalian punya tepung merek Jepang, kalian bisa pakai, cuman jangan pakai yang kayak komachi yang buat bread flour gitu. Pakai yang jenisnya Chuurikiko, itu protein sedang yang serbaguna lah, bisa buat takoyaki, okonomiyaki, bisa buat udong gitu. Kenapa kita nggak pakai tepung protein tinggi? Karena beda ya antara udong dan juga mie, itu beda. Kalau kita mie itu dia mau yang lebih, tepungnya tuh dia lebih kerasa, lebih kenyal, lebih strong gitu kan. Kalau misalnya udong kan dia, kita perlu adonan yang padat, tapi nanti ketika direbus dia jadinya jauh lebih ringan di mulut. Nah itu kuncinya ya. So langsung aja. Jadi yang pertama ini tentunya kita punya tepung protein sedang, lalu garam, dan juga air. Ini yang penting, ini perbandingan air dan garam. Garamnya itu minimal 10%. Emang dia nanti agak asin, tapi karena nanti kita rebusnya lama, itu nggak akan masalah. Dan peran garam ini akan membantu juga tekstur udonnya, karena garam itu kan bersifat basa atau alkali. Jadi dimana dia akan ngebantu juga nanti adonannya jadi lebih kenyal dan juga lebih gimana ya, lebih jadi gitu ya.
Yuk sekarang jadi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mencampur si garam ke air ya. Ini kalian dari resep bisa plus minus 10 gram atau sampai 15 gram, itu disesuaikan aja sama selera. Kalau misalnya semakin padat tentunya kita semakin berat ngerjainnya, tapi ya it's okay lah. Nanti kalian ikutin aja step by stepnya, itu menurutku cukup mudah dan juga make sense ya. Ini kita aduk sampai larut karena kita nggak akan ngulenin ya. Ini adonannya terlalu keras untuk kita ulenin. Jadi ini penting banget, garamnya harus larut dulu. Kalau kalian punya garam kristal, itu biasanya ya, tingkat kebasaannya atau alkalinya tuh dia lebih tinggi, jadi boleh juga dipakai. Jadi semakin alami garamnya sebenarnya itu semakin bagus kalau kita bikin mie, bikin bakso. Nah udah gini, ini kita tinggal kayak gini aja, kita tuangin dikit-dikit ya. Kita mau jadiin ini si adonannya tuh jadi kayak crumble gitu loh, kecil-kecil. Nah setelah jadi crumble gini, ini kita akan gabungin jadi satu ya. Gini-gini dulu aja. Tuh lihat ya, lucu banget si teksturnya tuh. Buat siapa? Banyak banget, Edo ambil berapa biji? Berapa itu? 5. Oh 5 bener. Ada yang dilihat nih. Udah? Mau handle. Wah, apa? Pas handle itu. Ini udah kayak gini, nggak usah sampai nyatu banget ya. Ini sebentar aja kita masukin ke dalam plastik bag. Kalian bisa pakai plastik apa aja, tapi pastikan dia cukup tebal atau mungkin kalian lapis jadi 2 atau 3 lapis supaya dia nggak mudah sobek ya, karena kita akan bikin adonan ini kalis di dalam plastik bag ini ya. Nih kita seal, nggak di seal juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau di Jepang tuh biasa banyak yang menggunakan ini yang nggak pakai mesin ya. Tentu kalau pakai alat mereka menggunakan alat. Cuman kalau yang di rumahan gini banyak juga yang diinjek-injek pakai kaki. Jadi dialasin pakai kain, atasnya juga dialasin kain. Orangnya pakai kaos kaki lalu kayak diinjek-injek sampai dia menyatu gitu. Ya itu kalian boleh coba di rumah. Cuman aku kasih lihat juga cara yang pakai rolling pin ya. Jadi ini sama banget kayak teknik kalau misalnya kita bikin mie Chinese style noodle gitu yang emang dia kenyal banget. Ini juga sama, kita tekan-tekan gini, tekan lipat, tekan lipat, tekan lipat gitu. Ini kita nekannya pakai beban badan ya, jadi tidak terasa berat. Tuh dia udah kayak gini, arah sebaliknya. Kalau kalian ada alat penggiling mie mungkin itu juga bisa ya. Jadi dari crumble gini kita gabungin langsung masuk ke penggilingan, bukan digiling dibentuk yang ditipisin itu. Ini kita lipat. Kalau nggak dijadiin bulat gini, kita tekan-tekan lagi. Tuh dia udah mulai menyatu. Ini kita akan ulangin sampai 5-6 kali ya. Nah jadi kalau terigu tuh emang kita harus sabar ya. Terigu bisa jadi enak banget, bisa jadi kayak mentah. Nah ini emang dalam handlingnya itu penting. Nah sekarang ini kurang lebih dia udah 3-4 kali ya. Kalian bisa lanjutin aja pakai ini. Kalau nggak bisa juga pakai yang aku bilang diinjek-injek. Aku mau kasih kalian contoh ya. Alasin begini pakai kain. Kita taruh. Ini kainnya gini lagi. Kita injek-injek pakai tumit. Nah. Jangan lupa sering-sering dicek ya, takutnya plastiknya pecah atau apa gitu. Nah jadi ini seru banget ya kalau misalnya kalian mau ajak anak-anak juga untuk kayak bikin bareng gitu, untuk weekend. Bikin udong bareng. Injek-injek lagi. Ini kalau pakai tumit ini tekanannya pasti paling kenceng. Oke,
setelah kayak gini, ini kita jangan apa-apain dulu, kita diemin dulu 10-15 menit supaya adonannya dia relax lagi, baru nanti kita akan bentuk sebelum resting kedua. Oke, ini setelah di resting, ini kita akan bentuk ya. Jadi ini aku tipisin dulu, terus kita gulung, ketengahin kayak gini. Terus tekan-tekan aja sedikit supaya dia menyatu, lalu kita masukin ke dalam plastik lagi karena kita perlu yang tertutup. Terus ini aku gepengin dikit ya supaya bener-bener semuanya nyatu. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita akan diamkan 2 jam minimal di suhu ruangan ya. Itu supaya dia terfermentasi, bukan fermentasi sampai berubah gimana sih, cuman dia udah bener-bener menyatu dan juga nanti pada saat kita dibikin udon itu dia nggak jadi bau mentah. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau misalnya mau lebih dari 2 jam atau mau semalaman juga itu boleh. 2-3 jam di luar ruangan, nanti sisanya masuk kulkas ya. Ketika kita mau tipisin, itu nanti dalam keadaan lagi yang udah emang suhu ruangan. Nah, dia setelah 2 jam, ini penampakannya dia tuh kayak lebih lentur ya. Jadi ini emang tahap yang penting kalau kita bikin adonan yang keras atau yang mengandung liquidnya tuh sedikit, mengandung airnya sedikit. Ini tahap resting tuh ini penting ya. Ini kita keluarin aja deh, nggak apa-apa. Ini untuk taburannya kita pakai pati ya, pakai starch ya. Jadi boleh tapioka, boleh maizena, boleh tepung sagu ya. Terus ininya juga kasih supaya nggak nempel. Baru kita akan tipisin. Tekan. Mungkin kecil rolling pin kalian, ya cuman jangan kecil-kecil banget ya, masa pakai sumpit gitu kan. Ini tuh nanti dia akan semakin kanannya tuh kita tenaganya kita nggak usah terlalu gede tapi dia jadi tipis gitu. Nah kalau kita pakai yang lebih besar itu biasa lebih berat lagi ya. Terus arah sebaliknya. Terus arah diagonal. Ini suka-suka kalian ya arahnya mau gimana ya. Jadi ini kita akan tipiskan kurang lebih 2-3 mili karena nanti kalau misalnya kita rebus itu kurang lebih dia akan ngembangnya sampai 2 kali lipat ya. Terus ini kita rolling aja pelan-pelan. Tuh dia udah mulai tipis ya. Terus aja. Nah udah segini, udah setengah senti gini. Ini kita tarik ke sini sambil kita gulung satu arah ke situ. Tuh. Tuh, ya, lihat tuh, dia langsung nipisin secara merata kan. Ini teknik gulung kayak gini nih, kalau misalnya dipakai buat bikin mie juga ini kepake banget ya. Buat mie soba yang jauh lebih tipis. Sekarang ini kita akan lipat. Jadi ini kita tabur. Ini supaya searah, ini kita lipatnya pakai ini juga. Jadi ini derajatnya jangan miring-miring gitu ya, nanti dia jadi zigzag. Nah, udah. Kita tinggal iris saja. Ini kalau kalian mau lurus pakai penggaris boleh. Kalau enggak buat makan sendiri mah nggak rapi dikit nggak masalah ya. Ini kita potongnya juga 3 mili ya. Agak kecil kelihatannya. Tapi nanti setelah direbus dia akan mengembang banget. Kita potong sampai habis, tapi yang perlu kita perhatikan ini ya. Kita potong ini tuh 90 derajat. Jadi kalau udah mencong-mencong biasa kita lurus lagi aja gitu. Dan kalau mencong-mencong dikit ya sebenarnya nggak masalah. Nanti bisa kita benerin ya. Tuh. Nggak usah terburu-buru ya. Dan motong-motong gini tuh somehow tuh satisfying banget sih. Jadi ini kalian bisa coba ya di rumah. Nah udah gini, sudutnya terserah mau ambil dari depan atau dari belakang. Nah ini tuh kalau porsi udon tuh segini aja tuh udah kenyang banget sih. Jadi segini kali ya. Nah biar nggak saling nempel. Ini kita porsi-porsiin. Nah ini juga tadi kalau kalian perhatiin ya, aku tuh potongnya dia memanjang ya, supaya udonnya jadinya panjang-panjang. Jadi kalau orang Jepang tuh makan mie tuh diseruput gitu. Nah, jadi ada suara itunya bagus ya. Oke, udah kayak
gini, kalau kalian mau simpen buat besok, itu kalian bisa taruh di wadah yang kedap udara ya, itu penting, kedap udara. Taruh kulkas aja, jangan di freezer. Nih, udah kayak gini. Ini kita akan rebus ya. Kita buang dulu sisa-sisa tepungnya. Tuh, lihat dia udah cakep ya. Dia udah lebih kuat lagi. Jangan lupa kita didihkan air cukup banyak, karena kalau misalnya dia terlalu sedikit nanti, ini kan dia mengandung pati ya, starch ya, nanti dia akan mengental dan juga matangnya nggak akan sempurna. Jadi kita rebus udang ini emang lama, sekitar 10-15 menit supaya memastikan semuanya bener-bener matang. Tuh, dia udah mendidih. Ini sekarang kita rebus ya. Jadi ini nanti dia akan mekar kurang lebih 1,5-2 kali lipat, makanya kenapa kita bikinnya jangan terlalu kegedean, nanti matangnya jadi makin lama dan juga terlalu besar-besar ya. Nih, ini udah sekitar 15 menitan. Kalian bisa tahu ini udah matang tuh. Nih. Dalamnya dia udah nggak ada kayak titik putih ya. Dan pastikan ini jangan terlalu sebentar. Dan kalau kita cobain juga ini udah nggak ada rasa terigu mentah. Terus udah gini, ini penting juga kita harus bilas pakai air dingin. Oke, jadi ini dia si udonnya ya. Tuh lihat. Jadi kuncinya tadi kita harus bener-bener adonannya sampai jadi banget di resting. Lalu kita potong-potongnya jangan terlalu besar. Jadi kecil-kecil karena ini aja mengembang banget. Dan yang ketiga tadi rebusnya kita harus sabar sampai bener-bener dia mateng banget. Kalau nggak mengikuti tahap-tahap itu nanti kalian akan bikin mie tapi kegedean yang nggak matang dalamnya dan itu nggak akan enak. So, thank you for watching. Abis ini aku akan bikin juga resep niku udongnya yang udah banyak di request juga. So, stay tune terus. Thank you for watching. Jangan lupa juga komen di bawah ini kalian mau resep apa lagi atau apapun itu. Jangan lupa subscribe juga ya. Bye-bye. Di video selanjutnya kita akan bikin juga kuahnya jadi niku udong dan juga ada tempura sebagai pinggirannya.